Bapak. Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi di DCTV. Kali ini jangan lupa ngopi dulu. Nah, teman-teman, ada video bahwa Amin Rais ada statement bahwa IKN bakal makan dan para investor kabur. Kita bersama Bang Agri Fanani, kita akan diskusi dan bicarakan tentang Amin Rais yang selalu konyol untuk bicara. Seperti apa videonya? Simak. Pak Prabowo Subianto juga sudah menyetujui IKN itu hanya sebuah ilusi. Prabowo Subianto juga sudah menyetujui untuk Jangan lupa ngopi, guys, percepatan sambil pembangunan mendengarkan Amin infrastruktur Rais. di Ibu Kota Nusantara. Yes! IKN akan dilanjutkan lagi oleh Prabowo Subianto. Fix! Di 2025 nanti. Ya. Ini sekaligus menjawab banyak keraguan-raguan orang bahwa IKN mangkrak setelah Jokowi turun. Ternyata enggak tuh. Aduh, mataku kelilipan. Apalagi Amin Rais. Aduh Bang, Amin Rais lagi. Iya, gue juga bosen sebenarnya. Habisnya yang banyakkan gambleh tentang IKN itu adalah Amin Rais. Hampir di setiap videonya, video dia apapun videonya, itu pasti ada IKN-nya. Apapun videonya, ya. Oh, Muhammadiyah kayak tambang kayak pasti ada IKN-nya. Luar biasa kan? Alamak. Amin. 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 Ada pertanyaan, Bang, Amin ini bukan orang Indonesia asli, orang zaman ya? Aduh, saya nggak tahu. Nggak tahu nih. Nah, kok orang sama curiganya orang zaman. Kenapa ya? Oke, ini adalah sekaligus memantapkan para investor yang akan menanamkan modalnya di IKN. Kalau ragu-ragu, sekarang dengan pernyataan ini tidak ada ragu-ragu lagi. Plus adalah isu-isu yang dihembuskan Amin Rais setiap hari adalah IKN mangkrak, IKN mangkrak, IKN mangkrak. Ini erat hubungannya dengan yang tadi pernyataan Jokowi di depan untuk memastikan bahwa IKN tidak akan mangkrak. Ini untuk menjawab keraguan-raguan para investor mungkin karena Amin memframing IKN pasti mangkrak, IKN pasti mangkrak. Mangkrak dulu potong. Ya, mungkin Amin merasa begitu Jokowi selesai masa jabatannya digantikan Prabowo, Prabowo tidak akan melanjutkan itu. Udah, anggarannya APBN-nya sudah ditetapkan. Sudah disetujui. Untuk 2025. Tahapannya adalah pembangunan infrastruktur tahap 2 setelah penyelesaian area inti selesai sampai dengan akhir tahun besok. Udah jelas kayak begitu dah. Tapi yang namanya Amin Rais gambleh terus, ya sulit. Lihat gamblehannya. Sementara itu, proyek IKN itu hanya sebuah ilusi. Saya pernah ke sana, langsung melihat bahwa tidak ada satupun, saya ulangi, tidak ada satupun investor asing mau menanam modal mereka ke IKN. Artinya apa? Karena IKN memang proyek abal-abal, useless dan waste, tidak ada gunanya dan pemborosan. Saya tertawa sedih ketika Jokowi dalam sehari di IKN melakukan belasan upacara dagelan, yaitu bernama groundbreaking. Ada 2 hotel, rumah sakit, lapangan terbang, bangunan-bangunan lain, ada gedung ini untuk itu, ada gedung itu untuk ini dan lain sebagainya, ya, lewat khayalan Pak Jokowi, ya. Amin, amin. Min, yang kamu katakan ini tempo hari kemarin atau minggu kemarin atau bulan kemarin, ini nih yang kamu katakan ini jejak digital kamu ini. Sekarang sudah selesai semua. Kantor ini, kantor itu,
dua rumah sakit, 2 hotel, bandara, tol. Ada beberapa yang belum selesai, masih dalam progres, dan itu masih terus dilakukan percepatan penyelesaiannya. Mana mangkrak, delmu bodong. Udah selesai semuanya. Yang kamu katakan ini tadi. Hah? Mau ngapain sekarang lo? Min, mbok ya, aduh ya Allah. Lu tuh profesor. Boleh saya bilang cendekiawan dan tokoh agama ya. Karena mantan ketua PP Muhammadiyah. Mbok ya kalau ngomong dikontrol sih, Min. Orang tuh ngomong selalu mikir, aduh nanti takutnya di kemudian hari omongan saya tidak menjadi nyata. Kan harusnya begitu, malu. Omongan saya tidak menjadi fakta. Kan harusnya begitu, malu. Oh, tapi kok kamu mangkrak terus. Nggak ada investor terus. Apa, Min? Bang, jangan amin terus sih, Bang. Sumpah gua anak. Sumpah, gua juga sama. Lah ya, tapi bagaimana IKN dengan gegap gempita membangun setiap hari dan progresnya cepet banget, dan sekarang sudah mulai dipakai semuanya, masih ngomongnya begitu aja. Dan yang sekarang bangunan dipakai selesai itu adalah omongan amin dulu, yang dibilang mangkrak itu, yang dibilang lamunan Jokowi, yang dibilang hayalan Jokowi, proyek useless, proyek waste, pemborosan. Sekarang ada semuanya faktanya. Kok, Min? Kamu orang agama loh, Min. Allahu Akbar. Loh, omongan kita kan dicatat terus sama malaikat setiap hari. Min. Ya Allah. Ya udahlah, oke. Bahwa bukti dari hari ke hari IKN makin mantap dan sudah ngantri investor masuk ke IKN, sampai Jokowi groundbreaking waktu itu dikatainya groundbreaking dagelan. Padahal yang dulu di groundbreaking itu sekarang sudah selesai semua. Min. Yang dulu di groundbreaking sama Jokowi, sekarang udah selesai semua pembangunannya. Nah? Amin. Amin jadi apa, Min? Ya Allah. Nah, setelah kawasan ini selesai, sekarang Presiden Joko Widodo gencar melakukan groundbreaking di tahap kedua investor lokal yang sudah masuk ke IKN, seperti yang berikut ini. Cekidot.
itulah gambar desain 3D BCA untuk IKN. Ya kalau begini sama Amin Rais dibilangnya jangan lihat gambar desain yang bagus, tapi lihat progres sekarang loh. Gambar ini adalah rencana pembangunan ke depannya. Realisasinya nanti juga persis seperti apa yang ada di gambar. Min. Amin pernah bilang, kita jangan pernah dikacaukan dengan gambar desain yang bagus-bagus. Sekarang ini di sana, saya sudah pernah ke sana sendiri. Situasinya adalah baru struktur dan bakal mangkrak loh. Itu baru struktur juga kan lagi proses pembangunan, Min. Kalau kira-kira nggak tahu teknis ya mending nggak usah ngomentarin, Min. Nggak tahu teknis mau ngomentari pisan. Salah pisan. Min, loh salah kok kamu nggak malu, Min? Luar biasa, rencana pembangunan BCA di IKN ini mengusung konsep hijau. Ya, didominasi banyak landscape dan ruang terbuka hijau. Tidak lagi areanya nanti didominasi oleh gedung dan beton-beton. Oke ya, seperti apa kelangsungan pembangunan IKN yang akan dilakukan oleh pemerintahan berikutnya? Check it out. Tadi pagi atau kemarin Bapak Ibu ke Nusantara lewat Kecamatan Sepaku atau lewat tol? Lewat tol. Tolnya belum jadi. Tol itu akan selesai sampai di Nusantara kira-kira akhir tahun. Betul Pak Menteri PU? Akhir tahun akan selesai sampai ke Nusantara. Yang sebelumnya kita kalau ke sini harus muter lewat Kecamatan Sepaku ke sini 2 jam lebih sedikit. Begitu tol ini selesai nanti kira-kira dari Balikpapan menuju ke Nusantara antara 40 sampai 50 menit. Dan airport Nusantara nanti juga diperuntukkan untuk pesawat-pesawat komersial bisa turun di Nusantara Airport. Kalau Bapak Ibu dari Medan ke sini, dari Jakarta ke sini, dari Bandung, dari Surabaya, dari Makassar, dari Papua, langsung ke Nusantara, turunnya di Nusantara Airport, itu ke sini hanya memakan waktu kurang lebih 15 menit. Kelihatan nanti betapa dekatnya ibu kota negara Nusantara ini dengan daerah-daerah yang lain. Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan fasilitas. Kalau BCA bangun di sini, jalan di depan kantor BCA nanti yang bangun siapa? Pemerintah. Yang sering ditanyakan, nggak mungkin investor itu bangun sendiri infrastrukturnya. Jalan, listrik, air, semuanya nanti akan dibangun oleh pemerintah. Yang sekarang ini memang kita sampai akhir tahun masih berkonsentrasi di pembangunan di kawasan inti, yaitu kawasan pemerintahan. Untuk investasi investor yang berada di luar kawasan pemerintahan, akan dimulai pembangunan infrastrukturnya itu bulan Januari tahun depan. Dan untuk anggarannya, tadi pagi juga Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto juga sudah menyetujui untuk percepatan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara. Jadi para investor tidak perlu ragu terhadap komitmen pemerintah berikutnya. Yang ketiga berkaitan dengan investasi. Ada 472 investor yang sudah mengajukan dan menandatangani LOI dengan OIKN. Tetapi OIKN tetap diseleksi, dan ketemu angka 220 investor yang memang serius dan ingin masuk ke Ibu Kota Negara Nusantara. Semuanya tetap diseleksi, tidak ada langsung bisa semuanya diseleksi. Dan saat ini apabila Bapak Ibu investasi di Ibu Kota Nusantara, tanda tangan perjanjian kerjasama PKS, cepat
Dan setelah tanda tangan itu nanti dari Kementerian BPN akan mengeluarkan HGB-nya maksimal dalam waktu 11 hari. Sangat cepat sekali. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong Menteri Pertanahan. Jadi kalau salah nanti dikejarnya ke Pak Menteri Pertanahan. Dan saya sangat menghargai investasi yang dilakukan oleh PT BCA TBK. Kalau BCA sudah berani masuk ke sebuah wilayah, BCA sudah berani masuk investasi ke Nusantara, artinya investasi di ibu kota Nusantara ini pasti sangat menguntungkan. Karena kalkulasi dan hitungannya BCA, biasanya kalkulatornya tidak double, tapi 10 kalkulator dipakai baru berani investasi. Karena memang BCA adalah sebuah jaminan. Gak mungkin BCA berani investasi di sini kalau tidak ada keuntungan yang akan diperoleh dari Bank BCA. Saya sangat menghargai Pak Yahya investasi ini, dan kita harapkan nanti yang 220 juga segera diseleksi oleh Kepala Otorita untuk segera merealisasikan investasinya di ibu kota negara Nusantara. Meskipun sekarang ini memang kita masih memprioritaskan investasi yang berasal dari dalam negeri, meskipun juga ada permintaan investor dari luar, tetapi sekali lagi yang diprioritaskan adalah investor dari dalam negeri terlebih dahulu, baru kemudian nanti investor dari luar. Bapak Ibu semuanya sudah melihat Istana Negara dan Istana Garuda di kawasan inti? Sudah? Banyak yang belum. Kalau sudah sampai di sini, ke sana dulu baru ke sini. Atau dari sini ke sana juga nggak apa-apa. Untuk melihat betul, ini pemerintah ini serius nggak, Riz? Bukan, sangat serius kita dalam membangun ibu kota baru kita ini. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, peletakan batu pertama groundbreaking kantor PT Bank Sentral Asia Tbk secara resmi saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan mendampingi untuk penekanan tombol sirine Menko Polhukam, Menteri Sekretaris Negara, Menteri PUPR, Sekretaris Kabinet, Panglima TNI, Presiden Direktur PT Bank Sentral Asia Tbk, dan penjabat Gubernur Kalimantan Timur. Mohon izin kami hitung mundur. 3, 2, 1. Dengan ini telah resmi dimulainya groundbreaking kantor PT Bank Sentral Asia Tbk di Ibu Kota Nusantara. Ya. Tambah terjepit, Amin Rais. Nggak ada bahan lagi nanti ngolok-ngolok Jokowi. Tapi yang namanya Amin Rais, sekarang ngolok-ngoloknya sudah pindah. Tidak lagi bicara IKN. Ya. Tidak lagi bicara investor, tidak bicara lagi burung, cacing, dan jangkrik yang terganggu lingkungannya. Enggak, yang tadi gua ya, nggak ngarang ya, bukan Amin. Tapi sudah ganti menyerang Jokowi secara personal. Gila banget udah. Yang proses hukum lah, yang macem-macem keluarganya lah, yang anak-anaknya lah. Udah gantian menyerangnya ke area-area personal. Karena Jokowi sudah menyampaikan bahwa kawasan inti akan ditargetkan selesai tahun ini dan selanjutnya akan beralih ke
Tahap kedua, kawasan berikutnya yang kebanyakan nanti di situ adalah komersial seperti BCA yang sekarang baru direncanakan pembangunannya ini. Dibangun jalannya, infrastruktur, utilitas, semuanya disiapkan oleh pemerintah. Dan Presiden Prabowo sudah menyetujui anggarannya. Ini kan untuk memastikan investor supaya nggak ragu-ragu lagi akibat provokasi Amin Rais kalau dia dengar gitu. Oke lah, yang paling pasti lebih percaya ke Presiden Joko Widodo daripada percaya ke Amin Rais. Kenapa? Ya, masa kita mau percaya sama gelandangan? Masa sekelas investor mau percaya sama gelandangan? Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.